Qala Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Al-Baqir Imam Abu Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, wa dzukira dan disebut ana hadhil kalimat, sesungguhnya ini kalimat maktubun ditulis di hikmati Ali Daud, di dalam hikmahnya keluarga Nabi Daud. Baru lihat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Luqman al-Hakim, sesungguhnya Imam Luqmanul Hakim dakhala ala Daud, masuk ke rumahnya Nabi Daud, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Daud, dan ada Nabi Daud pada saat itu yasrudu dirok, sedang memasang-masang baju besi, merangkai baju besi. Faja'ala yata'ajjabu mimma yara, sehingga Imam Luqmanul Hakim itu yata'ajjabu, ta'ajjub, mimma yara, melihat apa yang beliau lihat. Fa'arada ayasalahu andalika, sehingga Imam Luqmanul Hakim ini punya keinginan untuk tanya kepada Nabi Daud, buat apa bikin baju perang, merangkai baju perang. Famana adhu hikmatuhu, sehingga ketika dia mau tanya tercegah dengan hikmahnya dia, ilmu hikmahnya dia. Wa amsaka nafsahu, sehingga Imam Luqmanul Hakim mencegah dirinya untuk mau tanya lagi, buat apa bikin baju perang. Walam yas'alhu, sehingga dia tidak tanya, karena dengan hikmah yang dimiliki mencegah untuk bertanya. Falamma faragha, ketika Nabi Daud sudah selesai merangkai baju perang tadi, qoma Daud alaihi salatu wasalam, Nabi Daud berdiri. Walabisa dir'an, kemudian Nabi Daud memakai baju dirok, baju perang tadi yang telah dirangkai sendiri. Summa qala, dan kemudian Nabi Daud mengatakan, nikmat dirok lil harbi, sebagus-bagusnya baju perang itu yang untuk perang. Sebagus-bagusnya baju dirok ini yang untuk perang. Wa nikma amilu, dan sebagus-bagusnya baju dirok ini yang make yang bikin, bikin. Faqala Luqman, kemudian Luqmanul Hakim mengatakan, asuntu hikmatun, diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang melakukannya. Qala al-qail, dan berkata orang yang mengatakan, al-ilmu zaitun, ilmu itu merupakan hiasan, ilmu itu merupakan hiasan, wasukutun salama, dan diam ini merupakan keselamatan. Diam ini merupakan keselamatan. Faidah natokta, kalau kita mau ngomong, walatakun miksaron, jangan banyak-banyak. Kalau ngomong jangan banyak-banyak. Ma inna dinta ala sukuti maro, kita tidak akan menyesal dengan kita diam sekali. Walakot nadimta, dan kita akan menyesal ala kalamin mirorong, dengan berbicara berkali-kali, dengan berbicara berkali-kali, apalagi dunia medsos bahaya, bisa balik fakta dan fakta, makanya bahaya memperbanyak yang namanya banyak bicara. Wabi maudhi'in, dan dalam satu tempat, annahu kana yahtalibu ilaihi, annahu sesungguhnya Luqmanul Hakim kana yahtalibu, sering mondar-mandir ilaihi kepada Nabi Daud sanatan, dalam waktu setahun. Wa yuridu ayas'alahu, untuk mau menanyakan kepada Nabi Daud. Falamma faragha minhu falabisahu, ketika Nabi Daud sudah selesai bikin merangkai baju perang,
Kemudian dibaca oleh Nabi Daud waqalah, dan Nabi Daud mengatakan ma'ak sama hadza dirok, tidak ada yang lebih bagus daripada diroi ini lil kharqi untuk orang. Waqala Luqman, dan coba berkata Imam Luqman as-sumtu hikmatun, dia itu adalah hikmah, wa qalilun fa'ilun, dan sedikit yang melakukannya. Hadam min kitab tanbih, ini adalah cuplikan daripada kitab tanbih. Wa amma ba'dahu, dan setelah itu minal abyad, daripada bed-bed alaisa minal kitab, bukan cuplikan dari kitab tanbih. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yamutul fatah, seorang pemuda akan mati bin asir bilisanihi, karena berbahasa lisannya, ya. Jadi banyak orang yang mereka dapat sesuatu tidak baik karena keperucut omongan, ya, terpeleset omongan, ya. Walaisa bimautil mar'i min asiri min asratiriti, ya. Bukan seseorang itu mati sebab tergelincirnya kaki, tapi kebanyakan orang itu mati ya banyak mendapatkan kejelekan karena terpelesetnya lisan, karena terpelesetnya lisan. Makanya sampai sahabat Utsman mengatakan, ya, alamatul muttaqin, termasuk daripada tandanya orang bertakwa, yadliba farjah wal lisan, bisa menjaga farji dan lisan. Tandanya orang bertakwa itu bisa menjaga lisan dan kemaluan, ya. La tantiqanna bimah karihta, la tantiqanna walil akhir, dan untuk bait yang lain la tantiqanna, jangan kalian mengatakan bimah karihta, dengan sesuatu yang kalian tidak suka. Rubbama nataqa lisan, dan terkadang lisan ini mengatakan bihadisin, dengan mendapatkan banyak ketidakbaikan, wayakunu yang ada. Artinya banyak sesuatu kejelekan yang menimpa seseorang gara-gara omongan ini, gara-gara omongan ini. Wali Hamid Ibn Abbas, dan kepunyaan Imam Hamid Ibn Abbas dalam baitnya mengatakan la amruka, demi umurmu, demi waktu hidupmu, masai'un, tidak ada sesuatu alim tamakanahu, yang kalian mengetahui tempatnya, ahakku, yang lebih hak, bisidni, dengan penjara, min lisan mudallalin, daripada lisan yang hina. Artinya tidak ada, ya, sesuatu yang kita ketahui yang lebih hina, yang lebih tidak baik, yang tempatnya akan dipenjara, seperti lisan yang hina, ngomongnya jelek, ya. Kalau saya lihat di medsos, ya Allah, ngomong kok wani temen, ya, kok gak dipikir, ya, kok gak dipikir. Kita sama orang biasa ngomong ke pasar seperti itu, si mikir, masih mikir lagi sama orang gitu, ya Allah, kok gak dipikir, ya, gak dipikir, ngomongnya itu gak dipikir, ya, wasannya bos, gak mungkin dia orang alim. Ya, kalau orang alim nggak gitu ngomongnya. Ya, kalau orang dia benar-benar berilmu, mengamalkan ilmu, tidak mungkin akan mengatakan sekasar itu, sejelek itu. Alabika, ya, atas lisanmu, mimma laisa yaknika sa'nahu, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, bikopri, gembok. Ya, jadi lisan itu kalau mengucapkan sesuatu yang tak manfaat, dikunci. Ya, jangan sampai mengatakan yang tidak baik. Wasiko, hai sukun tapaat, dan di mana saja kunci mulut. Ya, jangan banyak-banyak ngomong. Ya, jangan banyak-banyak ngomong, bahaya. Kalau nggak dikunci mulut berbahaya. Warubama kalam kerjaro minal mumazakin, ya, dan terkadang omongan ini berjalan, ya, daripada bergurau, ya, wasaqqa ila sahwun haqqin mu'ajjalin, sehingga yang namanya omongan, ya, yang kadang, ya, berjalan dalam bercanda, wasaqqa akan menggiring ilaihi sahwun, terhadapnya
anak panah hakim ajalin yang yang sangat cepat, akan mengenai sasaran yang sangat cepat. Walau suatu khairan, tidak ada kebaikan, tidak ada diam ya yang lebih baik min kalamin Musa, daripada omongan yang bergurau. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada diam, daripada bergurau. Fakun somitan, dan jadilah kamu somitan, orang diam, taslam, kamu selamat. Wa ingkul tapak ini, dan kalau ngomong yang benar ya, yang adil. Jangan syukur atas ngomong ya, jangan syukur atas bicara. Wala takun bijaibi ya, wala takun, dan janganlah kamu bijaibi akhilak mufridon, dalam mencintai seorang yang kamu cintai itu mufridon, berlebihan. Wa in kunta abghadul ba'itu fa'adma, wa in kunta, kalau kamu ya abghadoka, ada orang yang membencimu ya, ada orang yang tidak menyukaimu, al-ba'itu, yaitu orang yang benci, fa'ajmil, berbuatlah baik sama mereka. Waktu angkat ya. Jadi kalau ada orang berbuat jelek sama kita, fa'ajmal, berbuatlah baik sama orang yang berbuat jelek sama kita. Karena memang disebutkan min akhlaqi ahli jannah, termasuk daripada kebiasaan penduduk ahli surga itu berbuat baik sama orang yang berbuat jelek, seperti Nabi ya, seperti Nabi ya. Siapa yang menyakiti Nabi, yang meludahi Nabi, yang mengata-ngatakan Nabi, diperbuat baik oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inna kala tadri, maka sesungguhnya kamu tidak tahu, mata anta mubghidun habibaka ya, sesungguhnya kamu tidak tahu mata anta, kapan kamu mubghidun habibaka, membenci terhadap orang yang kamu cintai. Au tahwa bahidoka, atau kamu tidak akan tahu kapan-kapan kamu akan mencintai kepada orang yang kamu benci. Fakili, maka berangan-anganlah ya, maka berangan-anganlah. Bisa saja orang yang membenci seseorang itu malah senang ya, dan itu banyak sekali. Dan berapa banyak orang yang awalnya mencintai seseorang menjadi benci, itu juga banyak ya. Makanya kita ya itu tadi ya, yang orang yang membenci kita ya diamkan saja ya, diamkan saja, bahkan disuruh kita berbuat baik. Wa qala ba'du hukama, berkata sebagian ulama ahli ilmu, fi sab'i albin khairin, di dalam dia itu ada 7.000 kebaikan. Wa qad tama adzalika, dan telah dikumpulkan daripada 7.000 kebaikan, bisa kalimatin, di dalam 7 kalimat. Bikuli kalimatin, dan setiap kalimat minha, daripada 7 kalimat itu alfun, ada 1000 kebaikan. Jadi diam itu ada 7.000 kebaikan dan dikumpulkan menjadi 7 kalimat. Dan setiap kalimat mengandung 1000 kebaikan. Awalnya yang pertama dari 7 kalimat yang mengandung 1000 kebaikan, anasunta ibadatu, diam itu ibadah, bukan berarti kan diam itu ibadah, bukan berarti kan min ghairi anain, tanpa capek. Diam itu ibadah tanpa capek. Meneng aja ngomong itu ibadah tanpa capek ya. Kemudian masali yang kedua, zinatun min ghairi ulin, diam itu zinatun, hiasan, tanpa memakai hiasan kita sudah dapat hiasan. Itu adalah diam ya. Wasalis, dan yang ketiga haibatun, diam itu adalah haibat, kewibawaan, min ghairi sultani, tanpa kekuasaan ya, tanpa kekuasaan. Warabi'u, dan yang keempat hisnun, penjagaan, min ghairi haitin, tanpa tembok, tanpa benteng ya. Jadi diam itu penjagaan tanpa tembok, tanpa pagar, tanpa benteng. Wal khamisu, dan yang kelima al istighna minal iktidal, maka cukup ya dari beralasan ila akadir, untuk seseorang. Jadi tidak banyak alasan, diam tidak banyak alasan ya. Kemudian wasadi, dan yang keenam rohatul kiram al kalibin, menyebabkan
Kiramal katibin, malaikat kiramal katibin itu apa? Santai, ya, santai, rahat, ya, tidak banyak menjaga karena dijamin, ya, karena diam. Wasali utaya kedua satrul lil uyubi, bisa menutupi aib seseorang. Wa yuqalu dan dikatakan as-sumtu zailul alim, diam itu adalah merupakan hiasan orang alim. Wasatru lil jahil, dan apa namanya, menutupi kepada orang yang bodoh. Ya, itu termasuk disebutkan seperti itu. Makanya beruntung kalau kita ini menjadi orang yang diam, bukan berarti kita ini tidak mau meladeni. Percuma, ya. Yang diladeni wong bengku-bengku, ya. Yang diladeni orang waktu wis tidak tahu aturan, ya, laku diladeni, ya. Terus biarkan saja, doakan, ya, itu akan menjadi kita nanti akan selamat. Dan yang terakhir, kalau ba'dul ulama berkata sebagian ulama, inna jasad dan ibnu Adam salasa, sesungguhnya jasad manusia itu ada 3 a'zain, bagian. Wajuz'un minha qalbuhu, bagian yang pertama qalbu, hatinya. Wasani, dan yang kedua lisanu, bagian yang kedua adalah lisannya. Wasali, dan bagian ketiga jawarihu, yaitu anggota badan. Faqad akramallahu ta'ala, dan Allah telah memuliakan kullu juz'in, setiap bagian bikaromatin, dengan kemuliaan. Wa akrama qalba, maka Allah memuliakan hati bima'rifatihi, dengan orang tersebut makrifat, kenal Allah. Wa tauhidihi, dan mengesahkan Allah. Wa akrama lisan, dan Allah memuliakan lisan bisahadatin, dengan syahadat, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dengan mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah, ya, dengan mengucapkan persaksiannya tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah. Wa tilawati kitabih, dan membaca kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa akramal jawari, dan Allah memuliakan anggota badan di sholat, dengan sholat, wasaum, dengan puasa, wasail taat, dan juga dengan taat yang lainnya. Wa wakala ala lisanihi, dan mewakilkan terhadap lisan al-hafadho, malaikat hafadho. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, tidaklah melapatkan suatu ucapan illa ladaihi, kecuali sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Biarkan ngomong apa saja, harus ditulis oleh malaikat, yang tidak usah bingung. Besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian, wassalatu ala jawari, dan Allah menguasakan terhadap anggota al-amru wan nahi, ya, perintah dan larangan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in, dan Allah menginginkan dari setiap bagian wafa'un, untuk didatangi, ya, untuk dipenuhi. Wafa'ul qalbi, adapun yang diharapkan oleh Allah hati untuk memenuhi ayasbita ala iman. Allah menginginkan hati ini untuk selalu beriman kepada Allah. Wa ala yaksada, Allah itu menginginkan hati itu tidak hasud, ya, hati itu tidak hasud, tidak keoposi gara-gara undangan ceramah kok sampai seperti itu, kan tidak masuk akal, ya, kan tidak masuk akal. Gara-gara popularitas dia punya hasud, tidak senang dan lain sebagainya. Wala yakuna, dan tidak berkhianat, wala yang kurang, ya, dan tidak menipu. Wa wafa'ul lisan, dan Allah menginginkan lisan untuk memenuhi Allah yaktab, jangan menghibah, ya, wala yakdiba, dan juga Allah menginginkan lisan itu tidak bohong. Wala yatakallama bima la yakdihi, dan Allah menginginkan lisan ini tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Wafa'un jawari, dan Allah menginginkan anggota badan untuk memenuhi, ya, ala yaksiyallahu ta'ala, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Wala yu'ti ahadan minal muslimin, dan tidak boleh menyakiti seseorang daripada orang muslim, ya, kira-kira besok horok gitu, ya,
rame-rame sono orang itu ya gak nyakiti ya budeki ya budek gak menyakiti mana ya budeki ya coba kok kuping kok dekok ya dekok ya itu termasuk sebagai itu ya. Jadi jangan menyakiti seseorang daripada orang muslim. Orang menyakiti orang muslim sama saja menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amin qalbin, dan barang siapa yang jatuh ya di dalam hatinya ya sesuatu yang tidak baik bahwa munafik, maka dia adalah munafik. Waman maka amin lisan, dan barang siapa yang terpeleset ya daripada lisannya bahwa kafir, bisa menjadikan kafir. Waman maka amin jawari, dan barang siapa yang terpeleset anggota badannya bahwa asin, maka dia akan berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita jauhkan dari semua itu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dijaga keluarga kita, dijaga anak-anak kita, dijaga saudara-saudara kita, teman-teman kita dari hal-hal yang tidak baik dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang saleh, ilmu yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga imannya, dijaga Islamnya, dijaga akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, kapan-kapan kita takdirkan kembali kepada Allah, takdirkan kembali dan meninggal Muhammad, meninggal yang mendapatkan berkat husnul khatimah syahadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.